Shalom warga kerajaan. Kita selalu mendapat pertanyaan, how to love God. Bagi mereka yang di luar kita, Tuhannya itu abstrak. Tuhannya itu mereka tidak kenal. Tapi Tuhan kita menyatakan diri melalui Kristus putranya. Dan kita melihat di dalam seluruh Injil Yohanes, Yohanes menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saya pikir dulu, kok sombong amat ya dia ini. Betapa dia angkuh. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Sampai saya mengerti bahwa semua orang dikasihi Yesus. Tetapi yang mengasihi Yesus tidak semua. Kita melihat dalam kehidupan seorang yang pernah jatuh paling dalam, yaitu Simon Petrus. Simon yang disebut Kefa atau Petrus, artinya batu. Sesudah sarapan, waktu itu di tepi Danau Galilea, begitu kasih Tuhan itu pada kita. Ingat ya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dia menyediakan sarapan bagi mereka. Dan dia berkata, come and dine. Mari datang dan makanlah. Sarapanlah. Marilah sarapanlah. Tapi sesudah makan, dia memanggil Simon Petrus dan berkata, Simon Bar-Yona. Simon Bar-Yona untuk mengingatkan, kamu ini manusia, karena itu kamu tidak bisa yaitu mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi sini adalah agapao. Dan luar biasa, Simon Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tetapi dia memakai perkataan phileo. Kan Petrus sahabatnya Yesus. Tapi kemudian jawabannya yang merupakan jawaban bagi kita semua, gembalakanlah domba-dombaku, feed my lamb. Lamb itu domba-domba kecil. Pertanyaan kedua, apakah engkau agapao kepadaku? Kasih yang tak bersyarat, kasih kelas ilahi. Dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi phileo, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Dan dia mengatakan lebih tinggi lagi, feed my sheep. Gembalakan domba-domba yang dewasa. Lalu yang ketiga, Yesus berkata, apakah engkau phileo kepadaku? Karena perintah kepada Tuhan ini adalah bukan phileo, ini adalah agape. Dan dia menangis, engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Jadi pertama-tama untuk mengasihi Tuhan, tahu diri kita sendiri, tidak mungkin agapao pada Tuhan sebelum dia melimpahkan agape kepada kita. Dan dia berkata, tend my sheep, rawatlah domba-dombaku. Bagi seorang suami, dombanya adalah istrinya dan anak-anaknya. Kalau ada menantu, cucu-cucu. Bagi seorang pastor seperti saya, seorang gembala, perkataan feed itu adalah memberi makan. Memberi makan secara rohani dan memberi makan secara jiwani dan sebagainya. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan yaitu kita pergi ke gunung, masuk ke gua dan bilang I love you Lord. Tuhan berkata justru di bumi ini banyak domba-domba yang harus kita beri makan. Bahkan Yesus berkata ada domba-domba lain yang tidak termasuk kelompok ini harus ku beri makan. Dalam hidup saya menjadi bapak rohani bukan cuma untuk kelompok kita sendiri, tetapi untuk ya Tuhan berikan kemurahan banyak-banyak orang. Across denomination, across churches and ministries. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. I love God. Karena itu aku mau mengasihi dan melindungi, merawat domba-dombanya. Lakukan itu. Itulah mengasihi Tuhan. God bless you. Amin. Baik saudara, jika saya berkata invasion atau invasi, kira-kira apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Invasion, invasi. Penjajahan? Mengambil alih kekuasaan? Atau apa? Wilayah? Invasion is about territorial. Jadi invasi itu berbicara tentang teritori. Apa itu teritori? Jelas saya katakan di sini, wilayah yang berkaitan dengan daerah atau wilayah kekuasaan. Itu invasi.
Dan kalau Alkitab berbicara tentang wilayah atau daerah, kita nggak usah pikir yang macam-macam lagi. Cuma ada satu daerah, yaitu di atas bumi ini. Jadi narasi, kisah dari mulai kejadian sampai Wahyu, itu adalah waktu iblis menjadi sombong dan berdosa. Apa yang terjadi? Dia diusir, dibuang dari surga. Dilemparkan kemana? Kemana? Ke bumi. Sehingga Alkitab mencatat bumi itu gelap. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian 1, ayat 1 hingga ayat yang ketiga, dengan jelas bagaimana invasi yang pertama itu terjadi. Penyerbuan, invasi yang pertama terjadi. Kita akan membaca di dalam Kejadian 1 hingga ayat yang ketiga, pelan-pelan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ayat yang kedua langsung berbicara tentang apa? Bumi. Tidak berbicara tentang langit lagi, tetapi yang dibicarakan adalah bumi. Bumi itu gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah, ayat yang ketiga, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah terang, langsung terang itu jadi. Jadi invasi yang pertama yang terjadi yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 3, the first invasion. Apakah itu kegelapan bumi yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan? Setelah diterobos oleh terang, maka kerajaan terang yang menguasainya. Kerajaan terang yang menguasai bumi sebelumnya adalah kerajaan kegelapan. Kalau kita perhatikan, siapa sih yang menerobos kerajaan kegelapan itu? Kita perhatikan. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah. Allah di sini bahasa aslinya adalah Allah Bapa. Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, ada roh Allah yang melayang-layang. Dan yang ketiga, ada siapa? Ada firman. Jadi, yang menerobos kegelapan itu adalah terang. Dan tiga-tiganya muncul di situ. Siapakah dia? Trinitas. Mereka hadir sebagai teamwork. Allah mengejarkan invasinya dalam bentuk teamwork, bukan one man show. Amin. Ya, coba kita perhatikan kata teamwork. Teamwork. Kita tahu bahwa huruf hidup itu ada 5 ya. A, E, I, O, U. Betul? Sekarang kalau teamwork, berapa huruf hidup yang tidak ada di sana? Tanpa huruf hidup apa di sana kalau teamwork? I dan U. Bahasa Inggrisnya adalah I and you. Teamwork itu tanpa I, aku, dan tanpa you, tanpa kamu. Teamwork berbicara tentang kita. Amin. Teamwork berbicara mengenai kesehatian. Karena gereja tanpa teamwork, tanpa kesehatian akan muter-muter di situ. Tanpa invasi apa-apa bagi kerajaan Allah. Akhirnya gereja hanya menjadi tempat untuk melakukan ritual-ritual agama saja. Gereja hanya sebagai sebuah organisasi, bukan organisme. Tidak berdampak ke dalam, apalagi berdampak keluar. Teamwork itu bukan bicara tentang kumpul-kumpul. Karena yang kumpul-kumpul belum tentu memiliki kesehatian. Kesehatian di sini itu berbicara mengenai, perhatikan baik-baik, tujuan yang sama, memiliki tujuan yang sama di dalam Kristus. Kalau kita sama-sama memiliki tujuan yang sama seperti Kristus, saya yakin kita pasti rindu untuk kumpul-kumpul terus. Amin. Kok nggak ada yang amin? Saya rindu gereja ini bertumbuh, maka kita semua harus bekerja, melayani sebagai teamwork, bekerja melayani dalam kesehatian, dalam arti kita memiliki kesehatian, tujuan yang sama di dalam Kristus. Kalau tidak, gereja akan muter-muter di situ seperti bangsa Israel yang muter-muter di padang gurun selama 40 tahun.
Kembali lagi, kalau kita ingin belajar invasion, kita harus tahu bahwa pertama yang mengerjakan invasion itu Trinitas. Trinitas yang turun tangan, Trinitas yang intervensi. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 hingga 3. Dan narasi ini terbangun terus. Terbangun terus, dan selanjutnya kehendak Tuhan bukan cuma Trinitas sampai di situ. Trinitas menerobos kegelapan, tetapi apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan? Kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 4 hingga ayat 5. Perhatikan baik-baik. Saya minta bisa konsentrasi, kalau enggak nanti pasti hilang, ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lanjut, ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi, Tuhan tidak intervensi sendiri, tetapi di sana dikatakan terang manusia. Dan terang manusia itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 14a di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Di atas dikatakan terang manusia. Konteks ayat-ayat di atas, ya perhatikan baik-baik, itu berbicara mengenai Yesus yang telah menjadi manusia. Sekarang saya mau bertanya, kita juga manusia bukan? Ya bukan? Kita juga manusia. Kalau Allah memakai Yesus sebagai terang, karena firman itu telah menjadi manusia, maka saya mau berkata saat ini, bahwa untuk mengalahkan kegelapan di bumi ini, Allah memakai manusia. Allah tidak memakai malaikat, tetapi Allah memakai manusia sebagai terangnya. Yang mengerti katakan amin. Makanya ada satu ayat di dalam Matius 5 ayat 14. Di sana dikatakan kamu adalah terang dunia. Allah sudah intervensi. Pertama-tama, invasion yang pertama dilakukan oleh Trinitas. Tidak sampai di situ. Allah ingin melanjutkan invasinya, dan Allah memakai terang manusia. Amin. Sampai di sini bisa menangkap apa yang disampaikan? Oke, kalau bisa saya akan lanjut. Jadi dari awal, dari mulanya, manusia itu makhluk penting. Ya, saya berbicara ini mengenai pada masa penciptaan. Jadi manusia itu makhluk penting. Di dalam teologi itu ada 4 masa. Masa yang pertama itu masa penciptaan, kemudian kejatuhan, setelah itu penebusan, dan selanjutnya kemuliaan. Ada 4. Saya sekarang berbicara di masa penciptaan, di mana manusia itu makhluk penting. Kita semua itu makhluk penting sebelum kejatuhan, pada masa penciptaan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya tujuan. Dia mau kita itu menjadi alatnya, supaya kita bisa invasi. Invasi dengan apa? Dengan terangnya. Tuhan berkehendak manusia itu menjadi terangnya Tuhan di muka bumi. Makanya diciptakanlah Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden, dan Taman Eden itu ada di atas bumi ini. Nah, masalahnya manusia jatuh dalam dosa. Betul? Kalau dosa, saya tidak mau berbicara konsep agama. Kalau konsep agama itu, dosa itu sebuah perbuatan. Atau perbuatan-perbuatan yang menyakitkan atau melanggar titah-titah Allah. Saya tidak berbicara seperti itu karena di sana ada begitu banyak cara berpikir yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oh, dosa itu perbuatan dosa. Maka manusia berusaha mencari kebenarannya, mencari supaya dosa-dosanya bisa dihapus. Kemudian mereka berbuat ini dan itu. Tetapi saya mau berbicara dosa dalam konteks konsep kerajaan. Apakah dosa dalam konteks konsep kerajaan? Dosa itu bukan hanya perbuatan. Perhatikan. Dosa itu bukan hanya perbuatan, tetapi dosa itu perbudakan. Itu memperbudak, bukan sebuah perbuatan yang kita lakukan selesai. Ketika bangkit seorang raja di Mesir yang tidak mengenal Yusuf, apa yang terjadi? Bangsa Israel mulai diperbudak.
Mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh raja itu. Mereka harus kerja paksa, mereka harus ditindas. Itu gambaran perbudakan dosa. Makanya Yesus datang untuk tebus perbudakan supaya kita tidak tinggal di dalam perbudakan itu. Kita berpindah daerah, wilayah, teritori dari wilayah yang gelap kemudian dipindahkan kepada kegelapan. Waktu dipindahkan, maka posisi kita bukan ada di dalam kegelapan, tetapi kita dipindahkan kepada posisi terang. Amin. Jadi kita sudah dikembalikan lagi. Pernah jatuh? Ya. Kita dulu seharusnya bukan menjadi terang, berfungsi sebagai terang. Kemudian jatuh. Terang itu hilang. Tetapi Yesus telah datang untuk memindahkan kita dari kegelapan kepada terang Allah. Amin. Sekarang pertanyaannya adalah ini. Apakah sekarang ini invasi kita itu tetap invasi teritorial? Walaupun tadi saya katakan invasi itu berhubungan dengan teritorial. Pertanyaan sekarang, apakah invasi teritorial yang harus kita lakukan? Jawabannya bukan. Bukan. Mengapa? Di dalam Keluaran 9 ayat 29, di sana dikatakan bumi adalah milik siapa? Tuhan. Apa perlu kita invasi teritorial lagi? Padahal ini kan milik Tuhan. Tidak ada dalam sejarah sebuah negara itu menginvasi, menyerbu daerahnya sendiri. Ada? Enggak ada. Bumi ini bukan milik iblis. Bumi ini miliknya siapa? Tuhan. Tetapi sistem yang di dalamnya dikuasai oleh iblis. Pelan-pelan, bisa menangkap sampai di sini? Ya, memang kingdom itu ya seperti itu ya. Agak atos, agak keras, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi, bumi itu miliknya Tuhan. Iblis bukan pemilik daripada bumi ini, tetapi iblis memegang sistem atau menguasai sistem yang ada di bumi. Jadi sekarang ini pertempuran kita bukan pertempuran secara teritorial, tetapi pertempuran secara budaya yang disebut dengan invasi sistem. Oke? Penting loh ya, invasi budaya sebab di dalamnya itu ada sistem, ada gaya hidup, cara hidup, kebiasaan. Itu adalah tugas daripada setiap kita sebagai terang Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan narasi lagi di Alkitab, itu banyak berbicara tentang budaya. Ya, saya akan berikan satu contoh. Ada dua contoh besar, yaitu Yusuf dan siapa? Daniel. Saya akan bicara tentang Yusuf. Kisah Yusuf itu tidak diceritakan tentang invasi teritorial. Enggak. Diceritakan atau tidak? Enggak toh? Bisa nangkap? Agak sulit, enggak apa-apa, pelan-pelan ya. Nanti di mana ada di, karena saya diharuskan untuk menyampaikan tentang invasi ini sebelum teman-teman yang mau ikut di sana ya. Kalau di sini sudah terlalu berat, di sana mungkin tidak terlalu berat karena kan disampaikan ini setengah jam harus selesai, di sana 2-3 hari. Ya mungkin bisa lebih jelas, tapi nggak apa-apa ya. Jadi mengenai Yusuf tidak diceritakan mengenai invasi teritorial. Yang ada adalah invasi budaya, invasi sistem, dan invasi yang bersifat gaya hidup. Oke? Yusuf datang sebagai budak di Mesir. Tetapi ia menunjukkan budaya kerja yang luar biasa. Dia tidak sekolah, dia nggak masuk universitas, nggak cum laude. Tapi perhatikan, Alkitab mencatat, dia mengatur seluruh sistem di Mesir. Loh, betul. Dia nggak menginvasi secara teritorial, perang dengan Mesir, enggak. Dia masuk kemudian dia atur seluruh sistem di Mesir. Padahal kita tahu Mesir waktu itu negara yang boleh disebut adikuasa, negara yang super power. Ya sampai sekarang kalau kita belajar tentang sejarah ataupun arkeologi tentang Mesir kuno, kita akan melihat bahwa secara kehidupan sosial dan budaya mereka luar biasa. Mesir itu. Tetapi Alkitab mencatat Yusuf datang mengatur seluruhnya. Yusuf mengatur seluruhnya. Jadi invasinya itu sistem, invasi budaya, invasi gaya hidup.
Dan ini perhatikan menunjukkan adanya budaya kerajaan Allah yang jauh lebih tinggi dari segala budaya manapun yang ada di atas bumi ini. Yaitu budaya kerajaan Allah. Dia memang budak di Mesir, si Yusuf itu. Tetapi perhatikan, dia menunjukkan hikmat Tuhan, dia menunjukkan cara-cara Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Khususnya masalah yang sedang terjadi di negara Mesir, di dalam pemerintahan Mesir waktu itu. Kok bisa? Alkitab mencatat, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf ini, itu sama dengan kata Allah memberkati mereka di dalam Kejadian 1 ayat 28. Perhatikan, Tuhan menyertai Yusuf itu sama dengan Allah memberkati mereka. Di dalam Kejadian 1:28, bahasa aslinya adalah barak. Barak itu mempunyai arti, kita sudah tahu, memuji Tuhan. Apalagi memuliakan Tuhan. Tetapi kita lupa, ada satu arti lainnya yang berbicara hal yang lain adalah I will work in you. Ternyata barak itu mempunyai arti, aku akan bekerja di dalam kamu, atau aku mau bekerja sama dengan kamu. Amin. Jadi sebagai terang, itu bukan terang-terangnya dari kita, tetapi karena kerjasama Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. Memang, Kejadian 50 ayat 20, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini kerjasama Allah dengan Yusuf. Itu arti dari kata bara, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. I will work in you. Aku akan bekerja di dalammu, bekerja sama dengan kamu. Jadi memang dari pertama, dari mulanya, dari awalnya, Tuhan berkehendak bekerja sama dengan umatnya. Tuhan mau bekerja dalam diri umatnya dan melalui umatnya. Supaya apa? Perhatikan, supaya budaya kerajaan Allah bisa masuk ke dalam sistem dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau Tuhan ada di dalam kita, kita menjadi terang. Supaya apa? Supaya budaya kerajaan Allah yang ada di dalam kita itu terimpartasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, komunitas di dalam kehidupan kita. Bahkan suatu saat bisa saja kita menjadi terang bagi kota ini. Mesir berbicara sistem dunia, sedang Yusuf mempengaruhi dengan budaya kerajaan Allah. Dahsyat. Mempengaruhi dengan cara yang kadang tidak disadari orang. Ya mereka cuma mengikuti siapa? Apa katanya Yusuf. Mereka nggak sadar sebenarnya mereka sedang dipengaruhi. Dan pada akhirnya mereka bisa mengaku bahwa Allah daripada Yusuf itu hal yang luar biasa. Itu maksud daripada Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Tidak disadari orang. Karena budaya adalah things we do without thinking. Budaya adalah sesuatu yang kita kerjakan atau hal-hal yang kita kerjakan tanpa kita berpikir lagi. Itu budaya. Ya, makanya salah satu definisi budaya adalah hal-hal yang kita lakukan tanpa pikir lagi. Ya, saya melihat istri saya itu, ya ini kebiasaan sih. Ya, budaya itu dimulai dari kebiasaan. Kalau dia jalan-jalan dengan saya di mana di supermarket, saya bolak-balik sudah berkata, ceritakan kalau ke supermarket, tanpa disuruh, kalau dia melihat barang yang jatuh, dia ambil kemudian kembalikan. Hal ini hal yang sangat sederhana. Tapi itu adalah budaya kerajaan Allah. Karena kenapa? Ini budaya peduli. Kan Yesus berbicara, kita harus care, peduli dengan orang lain. Betul nggak? Itu sudah tidak usah disuruh. Kalau dilihat, dia ambil, dia kemudian dia taruh. Ya, ketika saya berada di pengobatan di luar negeri, biasa naik monorail atau naik bus, kan dapat tempat duduk. Kalau saya melihat ada orang lebih tua untuk masuk dalam bus atau monorail itu, tanpa harus berpikir lagi, saya akan berdiri dan saya mempersilahkan mereka duduk di sana. Ini contoh dari kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya.
Dan saya rindu hal yang kecil-kecil, budaya kerajaan Allah yang mungkin kecil-kecil yang tidak diperhatikan orang. Tetapi kalau kita lakukan itu sangat berdampak. Amin. Jadi saat pagi hari ini saya akan bicara 4 hal. Ada 4 hal penting di dalam kingdom invasion, di mana sistem dunia itu bisa dikuasai. Ya, ada 4 hal. Kita akan membahas yang pertama di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, yang mengikuti renungan firman Tuhan pada minggu pertama akan mengerti hal ini ya. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harapkan di dalam bahasa Greka atau Yunani itu elpitso, memiliki arti menantikan keselamatan dengan penuh sukacita dan keyakinan penuh. Tetapi setelah saya selidiki di dalam bahasa Hebrew atau Ibrani, itu beda. Tikva, elpitso dan tikva. Tikva itu bicara tentang cord. Cord itu tali. Atau fasten with a cord. Artinya apa? Mengikat pada seutas tali. Sekarang pertanyaan saya, tali yang menghubungkan apa? Fungsi tali itu untuk apa? Menghubungkan apa? Makanya saya mendapatkan satu ayat di dalam Ibrani 6 ayat 19. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Jangkar ini, tahu jangkar ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tahu jangkar? Yang modelnya, ya jangkar. Jangkar di kapal itu selalu terhubung dengan tali atau dengan, ya sekarang kalau kapal besar dengan rantai. Betul? Tidak mungkin orang melempar jangkar yang tidak terhubung dengan tali atau rantai. Apa yang akan terjadi? Jangkar dilempar tanpa tali, tanpa rantai, tenggelam, hilang. Betul? Karena tidak terikat dengan tali itu. Jadi harus diikat dengan tali. Jangkarnya hilang kalau tanpa tali, tanpa cord ini. Bayangkan kalau ada kapal tanpa jangkar, berhenti atau parkir di Surabaya, tanpa jangkar besoknya biasa sampai Jakarta. Atau sampai di ujung pandang. Atau minimal di tengah-tengah Laut Jawa. Tanpa jangkar. Jadi fungsi daripada jangkar yang terhubung dengan tali atau dengan rantai itu ketika diturunkan, fungsinya untuk apa? Supaya kapal itu tetap di tempat. On course, tetap di tempat. Jadi supaya hidup kita tetap on the track, tetap berada di tracknya Tuhan, maka hidup kita harus terhubung dengan tujuan. Itu maksud ayat itu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun itu terjadi, jika kita terhubung dengan tujuan, kalau kita terhubung dengan tujuan, maka kita tetap memiliki pengharapan. Bisa menangkap sampai di sini? Bisa? Kalau kita punya tujuan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Harus punya tujuan. Jadi untuk bisa menginvasi dengan invasi sistem atau invasi budaya, kita harus memiliki tujuan. Dan di dalam kingdom theology ada 3 tujuan. Saya cepat-cepat saja ya. Tapi diperhatikan baik-baik ya. Untuk melakukan kingdom invasion, yaitu invasi budaya, maka kita harus terhubung dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tujuan Allah dalam kehidupan manusia, itu ada 3. Yang pertama itu adalah keserupaan dengan Kristus, itu bicara tentang karakter, bicara tentang buah roh, dan budaya kerajaan Allah itu berbicara tentang gaya hidup. 2 hal ini itu sangat-sangat berhubungan ya. Contohnya kalau karakter kita, buah rohnya itu adalah penuh kasih, maka gaya hidup kita itu pasti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kemudian mengasihi musuh-musuh kita, mudah mengampuni, kemudian apalagi kita suka memberi, itu adalah
keserupaan dengan Kristus di dalam karakter, yaitu buah roh. Sedangkan budaya kerajaan itu adalah gaya hidupnya. Kita menerapkan di dalam kehidupan kita. Jadi gambar hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya kita sampai di situ saja. Tetapi ternyata hal yang ketiga di dalam kingdom theology, tujuan Allah dalam kehidupan manusia adalah memerintah. Kita selalu berkata memerintah itu seperti pemimpin dan lain sebagainya. Ternyata bahasa aslinya memerintah di sini adalah mengelola. Sehingga arti daripada memerintah itu memiliki makna mengembangkan semua potensi kita untuk mengelola apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan sampai kita salah konsep. Saya berbicara tentang kingdom theology. Yang pusing-pusing, agak pusing sampai di sini boleh angguk-angguk kepala. Ya, masih panjang loh. Ini baru yang pertama ya. Oke, yang selanjutnya bisa menangkap sampai di sini. Yang selanjutnya adalah membangun gaya hidup sesuai tujuan. Tadi kita sudah ada tujuannya, sekarang kita membangun gaya hidup sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Kita akan belajar bagaimana membangun karakter yang kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang penting. Kita akan masuk dalam fase keserupaan menjadi fase pengelolaan. Ya, gereja tidak sudah bertahun-tahun ya, gereja ini berbicara mengenai keserupaan. Dan saya katakan itu tidak salah dan merupakan sebuah keharusan. Harus kita menjadi seperti Yesus. Tetapi waktunya saat ini adalah kita akan masuk di dalam fase pengelolaan. Gak bisa. Gereja cuma memuridkan orang supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang setia, yang taat, penuh dengan urapan, kemudian berkenan kepada Tuhan. Tetapi tanpa atau lemah di dalam pengelolaan. Gak bisa. Pengelolaan itu sangat penting. Makanya ada banyak orang di gereja itu mereka rajin tetapi nggak bisa rajin ke gereja, tapi tidak bisa mengelola keuangan, pekerjaan nggak bisa dikelola dengan baik. Segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan tidak bisa dikelola dengan baik. Mengapa hal itu terjadi? Masalahnya cuma tidak memiliki gaya hidup kerajaan. Cuman ritualnya saja. Sekali lagi, saya paling tidak suka berbicara agama Kristen di dalam arti agama. Karena itu yang semua yang ada itu cuma ritual. Kita akan masuk yang lebih dalam lagi, yaitu gaya hidup kerajaan. Karena percuma, itu bicara tentang konsep agamawi. Setia dan baik itu luar biasa. Saya rindu setia dan baik, tetapi kalau kekurangan, banyak utangnya, karena tidak cakap untuk mengelola, itu perlu dipertanyakan. Saya tidak berbicara bahwa kita harus menjadi orang yang kaya, tetapi bisa mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, maka percayalah hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ada loh tipe-tipe hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang setia, yang baik, tapi mentalnya minta-minta loh. Maaf. Setia nggak? Setia. Baik. Tapi suka minta-minta. Ada seorang jemaat, ini sungguh-sungguh terjadi. Dia pakai kalung cukup besar. Ada sepasang suami istri, mereka hamba Tuhan, ya, pelayan Tuhan. Datang kepada jemaat ini, besuk, kemudian istrinya berkata, Tuhan berkata bahwa kalungmu itu yang kamu pakai harus diberikan kepada saya. Kata Tuhan. Kemudian karena ada embel-embel kata Tuhan, takut juga toh. Akhirnya dia lepas, dia kasihkan kepada istri hamba Tuhan itu. Dia berikan, selanjutnya ia kepahitan. Bukan cuma sama satu hamba Tuhan itu, semua. Hamba Tuhan itu sama saja seperti itu. Kalau saya dimintai seperti itu, saya akan berkata, itu kan katanya Tuhanmu. Saya harus tanya, apa kata Tuhanku dan khususnya kata istriku. Betul nggak? Kok enak seperti itu? Itu mental minta-minta ya. Saya pernah ketemu juga ya seorang wanita ya, usia kira-kira parubaya. Dia dengan modal sehelai
resep dokter. Beredar-edar kemana-mana. Suatu saat sampai ke rumah, saya tertipu. Karena dia menangis. Air mata, air hidung, macam-macam. Keluar, kemudian dia katakan, saya sakit, miom, endometriosis, kiste, dan lain sebagainya. Ini ada resepnya, saya nggak mau beli, nggak bisa. Saya waktu itu ya kasih 200.000. Waktu itu 200.000 beberapa tahun yang lalu ketika Pak Roni masih di Malang itu cukup besar. Kemudian apa yang terjadi? Besoknya ketika saya mengunjungi sekretariat, waktu itu saya masih belum jadi full time, belum jadi hamba Tuhan. Saya cuma melayani paruh waktu seperti Pak Andreas waktu itu. Saya ke sekretariat. Waktu saya ngomong-ngomong, keluar dari ngomong sama Pak Roni, keluar dari kantor. Ketemu lagi orang itu. Dia bawa lagi resep itu. Dan Bu Nesi kata, gak apa-apa Pak, kita berkati, kasihan dia. Saya sudah ditipu kemarin, hari ini mau ditipu lagi. Sudahlah gak apa-apa, ya sudahlah. Akhirnya dikasih uang. Ada tipu orang-orang seperti itu loh. Padahal KTP-nya Kristen. Tapi mentalnya minta-minta, bisa nangis lagi, saya sampai heran. Kok bisa ya? Kenapa kok gak mau jadi aktris, menjadi aktor atau aktris. Dapat duit banyak kan, pinter acting. Di sini dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi dan tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ternyata kemiskinan itu invasi juga loh, hati-hati. Menyerbu loh, invasi loh. Ya, hati-hati. Menguasai cara pikir kita sehingga kita akhirnya menjadi orang Kristen yang pecundang, mental minta-minta, ya. Dan kalau kita perhatikan, jika seseorang memiliki karakter tetapi tidak mengembangkan pengelolaan, kita itu seperti orang jahat. Kita jahat di mata Tuhan. Masih ingat hamba 1 talenta? Masih ingat hamba 1 talenta? Saya mau bertanya, apakah hamba 1 talenta itu termasuk hamba yang setia? Baik. Termasuk atau tidak? Termasuk loh. Dia setia baik sebab kenapa? Dititipi 1 talenta, dipelihara. Kalau misalnya orang itu jatuh ke orang yang tidak setia atau orang yang tidak dipercaya, dititipi 1 talenta, kira-kira ludes. Ini 1 tetap 1, berarti baik toh, bisa dipercaya toh. Tetapi mengapa di dalam Matius 25, 26, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Setia toh, baik toh, bertanggung jawab toh. Tapi disebut jahat dan malas. Karena kenapa? Faithfulness is not just maintaining, but managing and developing what is given by God. Kesetiaan itu bukan hanya kita memelihara. Kesetiaan itu kita mengelola dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jadi jangan hanya, ya saya setia. Ayo semua yang ada pada kita, kita kembangkan. Kalau tidak kita salah di hadapan Tuhan. Amin. Bisnis dikembangkan. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti saya akan jelaskan tentang employ, deploy sekali lagi ya. Oke, baik. Pasti kenal orang ini. Tahu ya. Apa yang ada padamu? Tanya Tuhan kepada Musa. Apa yang ada padamu? Jawab Musa apa? Tongkat. Tongkat jangan hanya dipelihara. Jangan hanya dipakai, fungsinya tetap hanya sebagai tongkat saja. Betul nggak? Tuhan mau tongkat itu dikelola dan dikembangkan. Karena tongkat itu, maka tula-tula di Mesir terjadi. Karena tongkat itu, Musa bisa memberi minum seluruh orang Israel. Karena tongkat itu. Karena tongkat itu, maka Laut Merah terbelah. Sekarang Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Jangan cuma dipelihara, dikelola dan dikembangkan. Itu salah satu tujuan hidup kita. Saya tidak berbicara mengenai hal-hal rohani, tetapi saya juga berbicara tentang hal-hal yang kata orang sekuler, padahal tidak ada perbedaan antara sekuler dan rohani. Nanti saya buktikan ya. Selanjutnya adalah mempraktekkan gaya hidup kerajaan dibutuhkan komunitas.
butuh komunitas. Tapi sekali lagi komunitas di sini adalah komunitas kerajaan Allah. Apa itu nanti saya akan jelaskan. Mulai dari keluarga. Harus ada. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus ada komunitas. Yang kedua, komunitas sel. Ayo kita mulai lagi. Amin. Kalau keluarga kan ya tetap ada tuh dari dulu. Ya. Dan yang terakhir di gereja, mempraktekkan gaya hidup kerajaan. Jadi di sini sekali lagi jangan sampai kita kehilangan sense of community, cuman gereja sebagai organisasi. Karena kalau sudah seperti itu, nanti kembali lagi agamawi. Karena kalau punya komunitas dan komunitas itu dewasa, dengan sendirinya gereja itu bisa mengorganisasikan dirinya sendiri. Pasti bisa, ya. Jadi kalau kita sudah memiliki budaya, maka kita bisa masuk memiliki komunitas, kita bisa masuk di dalam budaya. Kenapa disebut bisa masuk dalam budaya? Karena sesuatu hanya akan disebut budaya kalau ia telah menjadi cara hidup, tingkah laku dari sebuah komunitas yang perilakunya telah berulang-ulang kali dan telah membangun nilai kehidupan yang kuat yang dapat dipindahkan kepada generasi selanjutnya. Contohnya di keluarga. Enggak usah jauh-jauh. Saling mengasihi. Kita ada masalah, diselesaikan. Saling mengampuni. Saling peduli, saling memperhatikan. Termasuk di komunitas sel ataupun gereja. Kalau kita lakukan itu, lama-lama itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu nanti lama-lama akan menjadi budaya. Dan ingat bahwa apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu sudah tanpa kita pikir lagi. Contohnya melihat orang susah, kita langsung akan menolong mereka. Contohnya kekurangan asur, maka yang lainnya akan menawarkan diri. Betul? Karena itu sudah gaya hidup. Tanpa harus disuruh lagi, ayo bantu-bantu. Enggak. Itu jadi budaya dan yang seperti itu suatu saat itu akan diturunkan atau dipindahkan kepada generasi yang berikutnya. Ya, hal yang buruk itu juga akan bisa dipindahkan. Tetapi saya saat ini berbicara tentang budaya kerajaan. Orang tua yang suka marah-marah di rumah tangga, nanti sudah percayalah anaknya akan seperti itu juga. Betul? Tapi kalau orang tuanya sabar, anaknya belum tentu sabar ya. Ya, belum tentu. Tetapi kalau itu sudah menjadi budaya kerajaan, mereka akan lakukan hal yang sama tanpa mereka berpikir lagi. Amin. Bisa nangkap sampai di sini? Bisa ya? Oke. Yang terakhir. Kejadian 1 ayat 28. Salah satu perintah Tuhan kepada umat manusia adalah apa? Be fruitful. Artinya apa? Berbuahlah. Sekarang saya tanya, apa itu buah? Buah itu apa? Oh, buah roh. Oke, ada buah jiwa. Oke. Sebenarnya buah yang di sini yang dimaksud Tuhan adalah sesuatu yang kelihatan dari pekerjaan kita. Itu buah. Bisa menangkap? Sesuatu yang kelihatan dari pekerjaan kita. Setelah budaya, ada satu kata lagi yang cukup penting, yaitu ergon. Ergon itu berbicara tentang budaya kerja bagi warga kerajaan Allah. Ada yang menarik di dalam Alkitab, di dalam terjemahan Hebrew, Ibrani, bahwa untuk kata ibadah, worship, dan kata pekerjaan atau service, pelayanan secara sekuler dalam tanda petik, itu menggunakan kata yang sama, yaitu abad. Abad. Apa? Abad. Dalam bahasa Inggris disebut deploy. Bedanya deploy dengan employ, saya sudah jelaskan bahwa employ itu kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan deploy, kita bekerja untuk memberikan sesuatu, itu beda. Ya, kalau yang bekerja, saya bekerja kenapa? Karena saya mau dapat duit, mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau deploy artinya saya bekerja untuk memberikan sesuatu. Jadi, penyembahan kita, itu deploy itu merupakan
penyembahan kita kepada Tuhan. Memberikan sesuatu apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Di Taman Eden tidak tercatat Adam dan Hawa menyembah Tuhan sambil mengangkat tangan seperti yang dilakukan di gereja-gereja saat ini. Ada tercatat? Maka Adam dan Hawa menyembah kepada Tuhan. Mereka mengangkat tangan sambil memuji Tuhan. Enggak ada. Di sana yang ada adalah Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mereka mengusahakan dan memelihara taman itu. Bisa nangkap sampai di sini? Saya tahu tidak mudah. Tapi memang perlu di switch lagi. Ya, sekali lagi saya mengajarkan, Pak Andreas mengajarkan, kita harus serupa seperti Kristus. Tapi tidak cuma sampai di sana. Kita harus memiliki gaya hidup kerajaan dan jangan lupa kita menjadi orang yang memerintah. Di sini berbicara tentang mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada diri. Masih ingat bekerja memberi buah? Sekali lagi, bekerja memberi buah itu artinya menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, surga diuntungkan dengan apa yang kita kerjakan. Oke, sudah ngantuk? Ketika Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa, perhatikan baik-baik. Ia memiliki kesempatan untuk merubah orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memiliki kesempatan untuk merubah komunitasnya. Bahkan dia berkesempatan merubah sebuah kota. Kejadian wanita Samaria itu, kan satu kota diubahkan gara-gara satu wanita Samaria itu. Jadi surga diuntungkan. Jadi kalau kita saat ini memiliki budaya kerja, menyelesaikan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka you have a chance to change people around you. You have a chance to change community, and you have the chance to change the city. And heaven is benefited. Dan surga itu diuntungkan. Oleh sebab itu, ayo kita kerjakan invasi bersama-sama dengan budaya kerajaan Allah yang sudah kita pelajari bolak-balik lagi. Dan di dalam Yohanes 5:17 di sana dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau Bapa di surga dan Yesus masih tetap bekerja sampai sekarang, malu nggak kalau kita nggak bekerja, mengerjakan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Karena kalau kita melakukan itu, kita sanggup untuk invasi sistem daripada dunia. Mereka bekerja untuk diri mereka. Mereka employ bukan deploy. Tetapi kita melakukan segala sesuatu karena kita sedang menyelesaikan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.